warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Arfan Hidayat dengan NIM 19030236 dari Prodi Agribisnis 19A Fakultas Pertanian Universitas Samudra. Jadi, pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit membahas mengenai analisis kelayakan usaha ternak itik. Simak video berikut. Pada beberapa tahun terakhir, usaha peternakan itik semakin banyak diminati sebagai salah satu alternatif usaha peternakan unggas yang menguntungkan. Semakin banyak masyarakat yang memilih itik sebagai sarana investasi dan sumber pendapatan, baik sebagai usaha sampingan maupun sebagai pendapatan utama. Besarnya peluang ternak unggas ini tentu sebagai alasan utamanya, baik beternak itik petelur, pedaging, pembibitan, hingga usaha di sisi hilir, yaitu pembuatan telur asin. Peluang investasi agribisnis itik ini cukup menarik minat masyarakat untuk membuka usaha ini. Hal ini ditunjukkan dengan semakin banyak dibangunnya usaha ternak itik, baik yang peternakan rakyat maupun perusahaan peternakan. Namun, ada fenomena yang terjadi dalam usaha ternak itik secara umum, yaitu bahwa di samping prospeknya yang cerah, tetapi usaha ini juga memerlukan biaya yang tinggi untuk tiap periode produksinya. Biaya yang paling banyak adalah biaya pakan ternak, karena itu diperlukan biaya investasi yang cukup besar. Mari kita simak. Nah, coba kita analisis kelayakan usaha ternak itik. Yang pertama menggunakan R per C ratio. Return per cost ratio adalah perbandingan nisbah antara total penerimaan dan total biaya, berdasarkan besar penerimaan yang diterima oleh peternak pada akhir periode produksi. Dapat dilihat kelayakan usaha ternak itik secara ekonomi. Nilai R per C ratio usaha ternak itik di daerah penelitian dapat dituliskan secara matematika sebagai berikut. R per C ratio sama dengan total penerimaan per total biaya, sama dengan Rp48.586.791 per Rp41.225.878, yang dimana hasilnya Rp1,18. Dari hasil perhitungan dapat diketahui bahwa setiap 1.000 biaya yang dikeluarkan oleh peternak dalam usaha ternak itik, maka akan memberikan penerimaan sebesar Rp1.180. Kelayakan suatu usaha diketahui dengan membandingkan nilai R per C ratio dengan nilai konstanta, yakni 1. Suatu usaha dapat dikatakan layak apabila nilai R per C ratio lebih besar dari 1, dan jika nilai R per C ratio lebih kecil dari 1, maka usaha tersebut dikatakan tidak layak. Selanjutnya, break-even point atau BEP, yaitu adalah suatu kondisi yang menggambarkan bahwa hasil usaha yang diperoleh sama dengan modal yang dikeluarkan. Dalam kondisi ini, usaha yang dilakukan tidak mengalami untung, namun tidak mengalami kerugian juga, atau mencapai titik impas. BEP terdiri dari dua jenis, yaitu BEP produksi telur, yang menggambarkan produksi minimal telur yang harus dihasilkan suatu usaha ternak agar tidak mengalami kerugian. Hal ini didapat dengan membandingkan total biaya rata-rata selama satu periode dengan harga jual telur rata-rata. BEP produksi sama dengan biaya produksi per harga jual telur per butir, di mana sama dengan Rp41.225.878 per 1.300 per butir, yang dimana hasilnya 31.712 butir. Dari perhitungan diperoleh bahwa nilai BEP produksi untuk telur adalah 31.712 butir, yang artinya usaha ternak dapat dikatakan menguntungkan apabila mampu memproduksi jumlah telur di atas angka 31.712 butir dalam suatu proses produksi dengan jumlah ternak 100 ekor. Dan dari perhitungan yang diperoleh rata-rata peternak di daerah penelitian mampu memproduksi 34.957 butir telur dengan jumlah ternak 100 ekor dalam satu periode produksi. BEP harga telur, yaitu BEP harga yang menggambarkan harga terendah dari produk yang dihasilkan. Apabila harga di tingkat peternak lebih rendah dari harga BEP, maka peternak akan mengalami kerugian. Hal ini
didapat dengan membandingkan total biaya rata-rata selama satu periode produksi dengan jumlah telur rata-rata. Secara matematika dapat dituliskan sebagai berikut. BIP harga sama dengan biaya produksi per jumlah produksi telur, di mana Rp41.225.878 per 34.957 per butir, yang dimana hasilnya adalah 1.179 per butir. Dari perhitungan diperoleh BIP harga telur adalah sebesar 1.179. Ini artinya peternak harus menjual telur di atas harga 1.179 per butirnya untuk memperoleh suatu keuntungan. Sementara itu, di daerah penelitian sendiri didapat bahwa peternak menjual telur dengan harga rata-rata 1.300 per butir atau di atas BIP harga minimum. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa usaha ternak yang dilakukan di daerah penelitian adalah layak. Nah, sekian dari materi yang dapat saya paparkan. Terima kasih buat yang sudah menonton. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.